Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. 2 tahun lebih pandemi COVID-19 melanda dan kali ini pemerintah memberikan beberapa pelonggaran selama bulan puasa dan juga lebaran. Lalu bagaimana kemudian penerapan protokol kesehatan serta dampak kebijakan ini terkait peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia? Kita akan konfirmasi langsung bersama dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Siti Nadia Tarmizi. Assalamualaikum Ibu Nadia, selamat bergabung di Newsline. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Vivi, salam sehat. Iya, Ibu Nadia, selain terkait dengan angka cakupan vaksin, yaitu pencapaian vaksin hingga hari ini, apalagi yang dijadikan dasar oleh pemerintah untuk melonggarkan restriksi selama bulan Ramadan maupun kegiatan mudik Lebaran? Iya, jadi kalau kita lihat tren penanganan COVID-19 kita ya, khususnya kemarin pada saat kita mengalami situasi peningkatan kasus, itu terlihat bahwa trennya terus terjadi penurunan. Artinya dari sisi angka konfirmasi kemarin kita ketahui jumlah angka konfirmasi yang dilaporkan itu angkanya sudah di bawah 10.000 ya rata-rata, bahkan kemarin dilaporkan sekitar 6.300 dan angka kematian juga dari angka tertinggi 402 itu juga sudah turun di bawah angka 200. Sementara itu tingkat keterisian perawatan rumah sakit itu juga terus menurun menjadi 12% dan angka positif juga turun terus ya. Nah, kalau kita melihat kondisi-kondisi ini tentunya ini yang semakin meningkatkan optimisme pemerintah, artinya kita sudah mulai bisa melakukan pelonggaran-pelonggaran daripada baik aktivitas masyarakat maupun protokol kesehatan. Di sisi lain dengan case fatality rate yang terus bisa kita lihat menurun dan juga pada angka yang rendah, ini tentunya membuat juga kita artinya pelonggaran-pelonggaran yang berpotensi terhadap terjadinya peningkatan kasus itu bisa kita cegah dengan intervensi-intervensi yang ada saat ini. Oke, selain melihat fatality rate yang ada saat ini, sejauh mana pemerintah juga mengukur konsekuensi yang mungkin apakah sudah dilakukan evaluasi atau proyeksi sebelumnya, Ibu Nadia? Ya, jadi tentunya kemarin kita ketahui juga ya dari hasil sero survei itu didapatkan bahwa hampir 86% masyarakat kita itu sudah memiliki antibodi, artinya sudah memiliki basic ya untuk proteksi ya terhadap individu, dan dengan angka 86% itu berarti sudah cukup banyak masyarakat yang sebenarnya proteksi itu ada pada masing-masing individu, sehingga kita bisa lihat dampaknya juga pada waktu pada varian Omikron yang kita alami itu terlihat walaupun jumlah orang yang tertular cukup banyak, tetapi umumnya mereka ini adalah orang-orang dengan gejala yang lebih ringan bahkan tidak bergejala, dan kita bisa lihat juga kesembuhannya juga lebih cepat dibandingkan pada saat kita mengalami varian Delta, di mana 5-6 hari biasanya gejala tersebut sudah hilang dan juga hasil pemeriksaan laboratoriumnya sudah menjadi negatif. Jadi artinya proteksi ini dan juga proteksi individu yang kita bisa lihat bahwa ini sudah bisa cukup ya untuk tadi menahan kemungkinan tingkat kematian ataupun tingkat keparahan itu meningkat. Di samping perluasan vaksinasi yang harus kita kejar dengan adanya vaksinasi booster tadi. Baik, Ibu Nadia, apa saja nanti syarat untuk yang belum mendapatkan booster tapi memang sudah mau pulang kampung? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Newsline segera kembali. Ya, selamat bergabung kembali di Newsline. Pemirsa, masih bersama juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Nadia. Kalau mau mudik kemudian vaksinnya baru 1 kali, baru dosis pertama. Itu bagaimana syaratnya, Ibu? Ya, jadi yang perlu kita pahami Mbak Vivi, pertama bahwa ini sebenarnya suatu berita baik ya. Berita baik di sisi lain kita melihat bahwa kita
penanganan pandeminya itu sudah cukup terkendali dan juga ini menimbulkan tentunya rasa optimisme kita ya untuk kita bisa menyelesaikan pandemi. Karena sudah hampir 2 tahun mungkin Mbak Vivi sendiri juga nggak pernah pulang kampung ya dikarenakan ada larangan ataupun tentunya pengetatan selama masa mudik. Jadi dengan kondisi ini sebenarnya pelonggaran itu sudah banyak dilakukan, bukan hanya soal mudik saja, tapi seperti kita menjalankan ibadah Ramadan pun juga sudah diizinkan. Nah, tentunya untuk mencegah pertama adalah kita tahu saat mudik ini akan ada setidaknya 31 sampai 35 juta orang yang akan bergerak bersamaan, sehingga ini pasti akan berpotensi terjadinya peningkatan kasus. Yang kedua adalah kita menginginkan bahwa pada saat kita mengunjungi kerabat kita di kampung halaman itu juga mereka aman, karena kita tahu cakupan vaksinasi khususnya di daerah-daerah urban, pedesaan itu biasanya lebih rendah dibandingkan cakupan vaksinasi di perkotaan. Jadi untuk daerah-daerah yang jadi tujuan mudik ini menjadi penting. Nah, Sudah yang ketiga diperhitungkan. Nah, adalah itu jadi bagaimana ya Bu? Ya kalau misalnya vaksin saya belum lengkap, baru 1 kali begitu misalnya, tapi tetap mau mudik. Nah, jadi ini kan untuk mencapai waktu mudik kan masih ada waktu cukup lama ya. Nah, artinya sekarang kita menghimbau masyarakat untuk segera melengkapi dosis vaksinnya, baik dosis kedua ataupun kalau yang sudah memang waktunya mendapatkan dosis ketiga, itu segera mendapatkan vaksinasi. Karena kita tahu bahwa vaksinasi dosis ketiga jaraknya sekarang sudah diperpendek, hanya rentang waktunya 3 bulan dari mendapatkan dosis kedua. Artinya mengapa pemerintah memberikan informasi di awal supaya masyarakat untuk segera nih untuk melakukan vaksinasi. Jadi jangan menunggu dulu mau mudik baru mendapatkan vaksinasi. Nah, tapi walaupun nanti demikian misalnya pada saat katakanlah dia mau mengejar booster begitu ya, kemudian belum sempat waktunya atau mungkin ada keengganan begitu ya. Nah, ini sudah ada di posko begitu ya, sudah mau mudik begitu di stasiun Gambir. Nah, ini apakah ada persyaratan lain misalnya PCR atau antigen yang memang harus melengkapi? Iya, jadi sebenarnya yang kita sampaikan saat ini adalah kita sudah boleh mudik. Tapi bagi orang yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap, maka kalau mudik mereka harus disertai dengan pemeriksaan PCR. Jadi kalau negatif PCR-nya tentu bisa melanjutkan mudik. Jadi bukan pelarangan mudik ya. Jadi tidak ada lagi pelarangan mudik. Mudik itu bisa berlaku untuk seluruh masyarakat. Yang kedua adalah kalau dia baru mendapatkan dosis lengkap, artinya 2 kali penyuntikan, maka kalau dia akan melakukan perjalanan mudik, dia harus disertakan pemeriksaan rapid PCR, rapid antigennya, mohon maaf. Jadi kalau yang baru 1 kali dengan PCR, kalau yang sudah 2 kali dengan rapid antigen. Nah, kalau yang sudah booster, ini tidak perlu melakukan pemeriksaan laboratorium pada saat melakukan perjalanan mudik. Nah, tapi kita juga menyiapkan nih Mbak Vivi fasilitas. Kalau kemudian pada saat pengecekan di posko pada waktu akan melakukan perjalanan, dosis keduanya belum didapatkan, tapi sudah waktunya mendapatkan dosis kedua, nanti akan ada tempat-tempat untuk mendapatkan vaksinasi tersebut. Wah, mantap Ibu Nadia. Oke, kalau begitu mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa dilaksanakan di lapangan dengan baik. Ibu Nadia, terima kasih banyak sudah berbagi informasi untuk Newsline siang hari ini. Selamat bertugas kembali Ibu Nadia. Sama-sama, terima kasih. Salam sehat.